Itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Namun itu jadi bahan untuk didalami dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri dan Ditres. Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro rupanya mendapat pasokan narkoba dari bandar sejak Agustus 2025. Barang haram tersebut diperoleh Didik dari bandar narkoba bernama Koko Erwin melalui mantan anak buahnya AKP Malaungi yang kala itu menjabat sebagai Kasat Res Narkoba. Hal ini diungkap oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir dalam keterangan pers pada Minggu 15 Februari 2026. Polri masih mendalami kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang menyeret anggotanya tersebut. Adapun hingga kini Didik belum juga ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba. Menurut Joni, Didik masih menjalani proses penempatan khusus atau patsus oleh Divpropam Polri terkait proses kode etik. Sementara itu, Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harahap mengungkapkan, meski hasil tes urin Didik negatif, namun uji rambut menunjukkan positif narkoba. Sejauh ini, Barreskrim belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh Didik. Sebelumnya, nama Didik terseret seusai disebut oleh Malaungi yang lebih dulu jadi tersangka dan dipecat Polri. Pengacara Malaungi, Asmuni, dalam keterangan pada Kamis 12 Februari 2026 menjelaskan kliennya nekat terlibat bisnis haram ini lantaran permintaan atasan. Menurut Asmuni, Didik diduga meminta dicarikan dana untuk membeli mobil Alphard senilai 1,8 miliar rupiah. Didik kemudian ditangkap oleh Propam Polri pada Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 5 sore. Dari penangkapan tersebut ada temuan koper berwarna putih yang berisi sejumlah narkoba. Koper ini disimpan di kediaman Aibda Dianita, seorang poluan di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan terungkap, narkoba yang disimpan dalam koper yaitu sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi, dan 2 butir sisa pakai seberat 23,5 gram. Lalu ada aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. Baik, itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Namun itu jadi bahan untuk didalami dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri dan Ditres Polda NTB. Identitas bandar dengan inisial P saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian daripada wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap tadi peredaran gelap, penyalahgunaan dari narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia. Pak, saya dari Kompas TV izin update soal tadi akan dilakukan sidang etik terhadap AKBP Didik gitu ya, untuk hari Kamis. Apakah itu juga akan dilakukan di mana dan apakah itu terbuka untuk umum? Nanti kami akan update hasil dari sidang kode etik terhadap AKBP DPK. Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Waprov, di Propam Polri. Direncanakan hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, teman.
Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan komitmen dari Bapak Kapolri terkait dengan tindakan tegas dalam rangka penegakan hukum, tidak ada toleransi, tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi setiap individu Polri jika terlibat dalam jaringan narkoba ini. Kami sadari bahwa narkoba tadi kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi dari bangsa Indonesia. Cukup ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih ya. Divisi Propam Polri telah melakukan penempatan khusus atau Patsus terhadap mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro terkait kasus narkoba. Didik sebelumnya ditangkap dengan barang bukti 1 koper berisi narkoba yang dititipkan di rumah seorang poluan di Karawaci, Tangerang. Narkoba tersebut didapatkan Didik dari seorang bandar melalui mantan anak buahnya AKP Malaungi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Res Narkoba. Hingga kini Polri masih mendalami kasus untuk mengungkap jaringan narkoba yang melibatkan Didik. Adapun sebelumnya Biro Paminal Divisi Propam Polri menangkap Didik pada Rabu 11 Februari 2026 setelah muncul nyanyian dari Malaungi. Malaungi menyebut bahwa Didik menerima uang 1 miliar rupiah dari bandar bernama Koko Erwin. Adapun Didik tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 1,48 miliar rupiah berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2024 yang dilaporkan pada 18 Januari 2025. Kekayaan tersebut terbagi dalam sejumlah aset seperti tanah dan bangunan yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dengan nilai mencapai 270 juta rupiah. Lalu mobil Honda CR-V senilai 400 juta rupiah dan Pajero Sport senilai 550 juta rupiah. Lalu ada harta bergerak senilai 60 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 203 juta rupiah. Kita nanti mungkin ada tersendiri, rilis tersendiri nanti akan disampaikan kalau bisa mungkin jangan Tidak sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.